أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan Alhamdulillah. Baik dalam keadaan senang atau susah. Baik dalam keadaan senang atau susah. Betapa banyak kita memahami salah. Seakan-akan bahwa Alhamdulillah itu hanya dalam keadaan senang. Nah, ini salah nih. Harusnya kita pahami bahwa Alhamdulillah itu tetap. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memuji Allah, segala puji milik milik Allah. Karena kadang-kala kita lupa bahwa pujian Allah itu setiap saat. Kenapa? Tapi kalau dalam sengsara, tetap kesengsaraan itu amat sangat kecil dibandingkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita tidak memahami bahwa kehidupan ini banyak sekali nikmat Allah yang tidak akan terhitung. Kebanyakan kita melihat kesengsaraan daripada melihat nikmat rabbika wa haddis. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita dapat kesengsaraan, alhamdulillah ala kulli hal. Ini orang ini derajatnya tinggi sekali, gitu kan. Hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min fa innal amra kullahu lahu khair. Asal dahsyat sekali orang beriman di situ. Fa in amra kullahu khair, seluruh urusannya baik. Subhanallah, nggak ada yang nggak baik. Semua urusannya baik. Tapi ingat, walaysa dzalika ali hadin illal mu'min. Tidak ada satupun yang bisa merasakan itu semua kecuali orang beriman. Subhanallah. Ini menunjukkan dia mempunyai surga sebelum masuk surga beneran dari akhirat. Kenapa? Dia tenang, semuanya baik. Jadi nggak ada namanya susah. In asabahu sarra syakar. Ya Allah, Alhamdulillah. Kalau dia mendapatkan karena khairan fi. Dia yakin di dalamnya ada kebaikan buat dia sendiri. Karena khairan lah. Itu baik kebaikan buat diri sendiri. Wa in asabatul dharra. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan. Duh, sakitlah. Apalah. Dia bersabar. Fakana khairan lah. Tuhan, mampukah kita menghadirkan rasa syukur setiap saat sehingga janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah, barang siapa yang bersyukur dia mendapatkan nikmat ditambah. Dia kufur ya azab amat pedih. Maka itu azab dalam arti dunia dan akhirat dia susah. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngumpat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu mengucapkan lisan, pikiran, dan hati. Lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, pikiran kita tahu segala puji milik Allah, dan hati kita merasakan, Ya Allah, Alhamdulillah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita asah terus la'allakum tattaqun. Kita asah agar kalian bertakwa. Memang outcomes-nya, tujuan akhir daripada berpuasa agar kita bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diingat, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berzikir. Kenapa? Karena ada dua pondasi takwa. Pertama, rasa selalu bersama Allah, rasa selalu bersama Allah, rasa selalu bersama Allah, rasa dilihat oleh Allah, rasa diawasi oleh Allah, rasa dicatat dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dari dinilai untuk ke depan berarti di akhirat, dan rasa kematian ada di depan mata kita. Rasa kematian ada di depan mata kita.
Dua rasa inilah yang mengeluarkan takwa, mengeluarkan perilaku orang bertakwa. Pondasinya berarti alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin iman dengan adanya gaib. Allah gaib, akhirat gaib. Jadi dua pondasi takwa saya ulang-ulang, merasakan selalu dilihat oleh Allah, merasakan diawasi oleh Allah, dinilai oleh Allah, dicatat oleh Allah, direkam oleh Allah. Dan ini nanti ke depan ada pertanggungjawaban di akhirat. Barulah kematian akhirat dan merasakan seakan-akan kematian ada di depan mata kita. Dua rasa inilah takwa. Ini takwa. Jadi kalau kita tidak merasakan bersama Allah, ya sudah. Nah, salah satu bentuk kita kebersamaan dengan Allah adalah berzikir. Orang beriman, dia yakin adanya Allah, dia yakin adanya akhirat, dia yakin adanya malaikat, dia yakin adanya kitab, dia yakin adanya nabi, dia yakin adanya qada dan qadar, dan seterusnya. Tapi belum tentu merasakan. Barusan kita sholat zuhur yang di Indonesia maksud saya, nah, sholat subuh, semua orang tahu dia sholat subuh menghadap Allah, tapi belum tentu orang yang sholat subuh bertakwa. Kenapa? Merasakan sedang menghadap Allah, merasakan bahwa kematian ada di depan matanya. Loh, emang kalau orang sholat harus ingat mati? Harus ingat mati. Ini Al-Quranul Karim dan ini hadis Rasulullah SAW. Kepala kita, di kepala kita ini tahu bahwa kita itu menghadap Allah, tahu ini semua. Isi otak kita tahu baca Al-Fatihah, iftitah Al-Fatihah surat, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan di antara duduk di antara dua sujud, hafal ngelotok sini hafal. Hmm. Bahkan terjemahannya pun tahu, tapi belum tentu di sini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah hati Anda betul-betul membesarkan Allah ataupun mikirin yang lain? Disitulah baru ternyata takwa itu adalah affection rasa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka selalu dipisah, selalu dipisah antara iman dan takwa. Nah, jangan sampai kita tidak bisa membedakan antara keduanya. Orang-orang yang beriman belum tentu bertakwa. Subhanallah. Orang yang bertakwa pasti beriman. Kemarin saya terangkan di Masjid Pongpol, ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Masya Allah. Ingat, ketahuilah, camkanlah ini, bahwa orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang disebut dengan wali-wali Allah, ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapa sih wali-wali Allah? Orang-orang yang disebut dengan kekasih Allah. Shh, dua, iman dan takwa. Iman dan takwa. Iman dan takwa. Alladzina amanu, dia itu adalah orang-orang benar-benar beriman. Wa kanu yattaqun, wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman belum tentu bertakwa. Dia mendapatkan ketenangan jiwa. Lahumul busro fil hayati dunia. Dia, dia mendapatkan kabar gembira kehidupan dunia dan begitu juga nanti di akhirat la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Tidak ada lagi perubahan, ini sudah ketentuan Allah subhanahu, adanya surga, adanya neraka, ini sudah ketentuan Allah. Barang siapa yang beriman bertakwa, dia mendapatkan ketenangan batin, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya, yang dahsyat sekali kemenangan itu yang disebut dengan al-fawzul azim. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerangkan bahwa satu orang bertakwa itu selalu rasa bersama Allah, rasa dilihat oleh Allah, rasa dipantau oleh Allah. Nah, sekarang kita melihat ketika kita sholat. Nah, sekarang ketika saya jalan dari rumah ke masjid, kan ya namanya subuh agak gelap dikit dari tadi. Wah, hujan sih tadi, hujan jalan. Selama dari keluar dari rumah sampai masjid, kita selalu berzikir, Masya Allah, Subhanallah. Ini jalanan air semua, basah dengan air hujan.
Masya Allah, engkau menurunkan air hujan dari langit. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Masya Allah. Nikmat kan? Hujan, jadi dingin, dan kita menghirup udara, wah, segar sekali. Dan itu zikir terus. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Sambil berzikir. Jadi ngelihat air hujan pun, ya Allah, ini dari engkau, ya Allah. Itulah pondasi bagaimana kita selalu merasakan bersama Allah. Melihat hujan, ya Allah, ini dari engkau, ya Allah. Subhanallah. Tumbuh-tumbuhan, kena air semua dari langit, ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah, Alhamdulillah. Jadi sedikit-sedikit lagi berzikir, subhanallah. Disitulah ketika kita rasa selalu bersama Allah disebut dengan wa kanu yattaqun. Nah, permasalahannya kita kadang-kala malas berzikir. Betul jalan ke masjid tapi tidak berzikir, lihat cepetan, cepetan, cepetan. Dia fokus bukan kepada Allah. Maka orang bertakwa wa kanu yattaqun dan selalu berzikir. Zikir itu tidak harus subhanallah, alhamdulillah, nggak begitu. Pikiran hati kita melihat apapun ini dari engkau ya Allah. Subhanallah. Sampai pun kita melihat pasangan hidup kita, ya Allah ini engkau yang menghadirkan. Subhanallah. Apapun. Nah, sekarang saya akan jelaskan surat Qaf. Surat surat Qaf. Bagaimana kita memahami surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Qaf itu dahsyat. Bagaimana ada dua poin. Pertama selalu bersama Allah, yang kedua ingat ajal akan tiba di depan mata kita. Mampukah kita menghadirkan itu? Nah, ini mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu di waktu yang singkat ini kita merasakan bersama Allah. Sebetulnya kebersamaan kita dengan Allah dengan kebersamaan dengan para malaikat. Allah tahu, malaikat juga tahu karena diperintahkan oleh Allah. Ya, siap. Nah, saya akan share pada Bapak Ibu surat Qaf, surat yang 50. Ya, ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, kelihatannya subhanallah. Ini yang selalu saya terangkan di ceramah-ceramah. Walaqad khalaqnal insan dan kami telah menciptakan manusia. Kata-kata kami ini menunjukkan dua poin besar. Pertama, Allah itu bukan banyak, tapi Allah itu maha kuasa, maha agung. Jadi kata-kata kami, surat Qaf, surat yang ke-50, ayat 16, ayat 17, dan seterusnya. Walaqad khalaqnal insan dan benar-benar kami telah menciptakan manusia. Bentuknya lihat ini, wa na'lamu. Nah, ini ada kekurangan terjemahnya di sini. Ya, kan? Kalimat wa na'lamu itu diterjemahkan dan mengetahui. Sebetulnya dan kami selalu mengetahui. Harus kalimat selalunya. Kenapa? Karena bentuknya fi'il mudhari'. Ada pembagian verb, pembagian kata kerja, ada bentuknya past, yaitu yang lalu, bentuknya hari ini dan terus berlanjut sekarang, dan bentuk instruktif yang disebut dengan fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, harusnya terjemahannya dan kami benar-benar menciptakan manusia dan selalu mengetahui, harusnya begitu. Harusnya ada kalimat selalu. Jadi, kenapa? Karena fi'il mudhari wa nahnu ma tuwaswisu bihi wa na'lam dan kami selalu mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu. Kita mau aduh hujan. Allah tahu tuh. Ngomong gitu doang. Aduh, kering-kering jemuran. Allah tahu Anda mengerti keputusan Allah. Kenapa Anda tidak katakan alhamdulillah? Mengetahui apa yang diketahui, bisikan hatinya yang terdalam, bisikan jiwanya, pikiran dan hati Allah tahu. Nah, orang yang bertakwa selalu menjaga hati dan pikirannya. Menjaga hati dan pikirannya itu penting sekali. Karena perilaku, tutur kata, apapun yang kita lakukan berangkat dari hati dan pikiran. Redaksi di sini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kita, kami selalu mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirimu. Subhanallah. Jadi kalimat kenapa sih kami Ustaz, bukan saya, bukan aku, karena kami menunjukkan satu kemahabesaran Allah.
Kemudian Allah yang kedua menunjukkan melibatkan makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat. Melibatkan makhluk-makhluknya, yaitu apa? Tubuh kita. Jadi bentuknya plural. Nah, bentuknya jadi jamak, bentuknya jadi banyak. Sehingga bentuknya kami. Yang kita hafal. Inna a'tainaka. Sesungguhnya kami memberikan kalian nikmat yang banyak. Dari sahur lah tadi barusan saya sahur makan nasi, ya kan? Nasi itu makhluk Allah dari tanah tumbuhlah tanam apa padi, padi membutuhkan air, tanah, matahari, udara dan seterusnya. Jadi nasi di depan mata kita. Ini melibatkan makhluk. Yang mengatur adalah Allah. Subhan. Yang hadirkan nasi di depan saya adalah Allah. Melibatkan para malaikatnya. Berarti bentuknya banyak. Ya ini adalah Allah plus makhluk-makhluk yang lain. Udaranya, mataharinya, subhanallah. Tanahnya, airnya, sehingga tumbuhlah padi dan makan. Jadi prosesnya seperti itu. Bentuknya kami. Balik lagi ke tadi, berarti kami ada dua. Pertama kali adalah keagungan dan kebesaran Allah, bukan menunjukkan Tuhan itu banyak. Yang kedua adalah Allah melibatkan makhluk-makhluknya. Nah, sekarang bagaimana Allah mengetahui bisikan hati? Allah tahu langsung. Dan dikirimlah malaikat juga tahu. Dan dijadikanlah organ tubuh kita juga tahu. Ya, jadi organ tubuh kita tahu gimana? Organ tubuh kita merekam semua apa yang kita kerjakan. Lanjut. Nah, jadi Allah Maha mengetahui. Dan kami selalu mengetahui. Harus kalimat selalu. Dan kami selalu mengetahui apa yang dibisikan oleh dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, dan kami lebih dekat daripada urat yang ada di leher karena leher itu ada pita suara. Jadi kalau kita ngomong ada sealat chips apa yang dimasukkan ke dalam leher kita, dia bisa merekam seluruh pembicaraan kita. Betul? Ya betul. Tapi pertanyaannya, adakah teknologi yang canggih bisa memahami dan bisa mendengar pikiran hati kita yang terdalam? Ya tidak. Maka itu Allah lebih dekat daripada urat yang ada di leher ini. Ini berarti ayat yang ke-16. Ma'iyatullah. Rasa-rasa kebersamaan Allah. Jadi bapak-bapak seandainya di jalan ngeliat onteng cantik. Jangan bolak-balik lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Nah, nanti perempuannya, ih ini laki-laki apa ini? Ada sakit jiwa kali ini orang. Gitu kan. Di dalam Islam harus ghaddul basar, menahan pandang. Kalau ngeliat, udah langsung tahan. Ghaddul itu menahan pandang. Menahan itu sesuatu yang bergerak. Mau lihat lagi, mau lihat. Jangan. Melihat, jangan. Menahan itu adalah ghaddul. Ataupun bahasa yang kita hafal. Kutiba alaikumus siam. Siam itu menahan. Dan Anda berdoa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, wanita ini cantik. Tapi ya Allah, kenapa mata aku terus menatap dia dan seterusnya. Nah, itulah takwa. Ya Allah, engkau tahu ya Allah, astagfirullah isi hatiku. Bisikan hatiku, bisikan jiwaku. Allah maha tahu. Subhanallah. Maka dia menjaga pandangannya. Kenapa? Karena Allah tahu. Kita ngeliat orang bikin kesalahan. Hajar juga nih. Tabok juga. Nah, baru ngomong gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, itulah takwa. Jadi belum ngapa-ngapain baru ngerutuk kretek gitu doang. Allah tahu. Ya Allah ampun ya Allah astagfirullahaladzim. Itulah orang bertakwa. Jadi belum ngomong, belum melakukan apa-apa, sudah kontrol. Lanjutkan ayatnya. Idh yatalaqal mutalaqina 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Maka ada istilah malaikat yang jaga kita kanan kiri kita. Ya. Orang bilang raqibun atid gitu kan. Nah ini ada dua malaikat yang menjaga kanan kiri kita. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika habis sholat kita mengucapkan Assalamualaikum, ambil kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi ambil kiri. Kenapa memberikan salam ke kanan kiri Anda? Ada dua malaikat yang mencatat amal ibadah kita. Dia duduk di kanan dan sebelah kiri. Tapi nggak usah lebay. Anda ke kanan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil kepala digeleng. Hai. Salam. Kagak boleh gitu kan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Subhanallah. Salatlah sebagaimana aku sholat. Maka kita ikutin Nabi. Nabi ketika kanan kiri gak pakai senyum-senyum kan.
ada kanan kiri malaikat. Iya, tapi tidak seperti itu. Eh, Tetap kita biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi titik, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak begitu. Nanti imamum semua serempak. Waalaikumsalam. Bukan gitu. Mau ceramah apa mau apa ini? Nah, maka dipotonglah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti malaikat yang ada di kanan kiri kita mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Karena ada kalimat, ada malaikat di kanan kiri. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anil shimal qa'id. Mereka duduk, nunggu. Ma yalfadhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali semua dicatat oleh pengawas, yaitu malaikat kanan kiri, dicatat semua. Ini menunjukkan, Quran ini menunjukkan kebersamaan dengan Allah. Rasa bersama Allah. Rasa dilihat oleh Allah. Rasa diawasi oleh Allah. Rasa dinilai oleh Allah. Rasa dicatat oleh Allah Subhanahu. Jadi kebersamaan Allah itulah pilar satu takwa. Pilar kedua, nah kita lihat ini. Wajahat sakratul maut bil haq. Wajahat sakratul maut bil haq. Kalimat sakratul mauti, sakratun itu tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Akhirnya sakratul maut ya sakratul maut. Dan tibalah datangnya rasa sakit yang amat sangat dahsyat ketika menjelang kematian. Nah, bahasanya gitu. Jadi sakratun itu kesengsaraan sakit yang luar biasa. Gambarannya seperti tubuh manusia dikulitin, dicincang-cincang, potong-potong. Atau dari mana analogika seperti itu? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah karena para nabi bisa berbicara dengan orang yang sudah wafat, dan para nabi pun dia mengetahui hanyalah dari Allah Azza wa Jalla semua. Nah, kadang-kala kita lupa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mengetahui hal-hal yang gaib jauh lebih banyak daripada kita. Subhanallah. Dalam hadis itu, ketika orang sakaratul maut, kadang-kala susah untuk berzikir mengingat Allah. Kenapa? Karena ditahan oleh para syaitan. Balik lagi tadi, nah, bahwasanya sakaratul maut adalah rasa pedihnya kematian ketika menuju dalam bahasa itu menuju kematian itu menuju ketika sakaratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dulu engkau meremehkan tentang apa sakaratul maut. Ingat Bapak Ibu, ingat ketika kita betul-betul bertakwa, satu, Anda rasa selalu bersama Allah. Pikiran hati kita Allah Maha tahu. Isi hati kita Allah Maha tahu. Bisikan diri kita Allah Maha tahu. Satu selesai. Yang kedua, rasa selalu kematian di depan mata. Kalau kita merasakan kematian saya ada di depan mata, maka itulah tumbuhlah ketakwaan. Jadi Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala inilah gambaran beberapa ayat saja sehingga kita bisa paham bahwa satu, kita ini rasa bersama Allah. Kedua, kematian ada di depan mata kita. Kita akan mengalami sakratul maut. Bayangkan kalau kita lupa mati kemudian datanglah ajal. Astagfirullah. Kenikmatan dunia hanyalah kecil. Kenikmatan dunia hanya kecil. Al-Quran mengingatkan kita bahwa kenikmatan sehebat apapun di dunia hanya amat sangat kecil. Malhatud dunia ila la'ibun walahum. Kenikmatan dunia itu hanya permainan. Subhanallah. Jadi hanya orang bertakwa merasakan harapan dan impiannya, hopes and dreams yang terbesar adalah akhirat. Subhanallah. Maka itu al-kayis mendana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas, orang pintar ada dua kata Rasulullah. Satu bisa menguasai, menahan hawa nafsunya, dikuasai. Yang kedua, orang itu selalu berbuat apapun, apapun yang kecil yang besar, apapun diniatkan untuk bekal kematiannya.
Karena dia seakan-akan depannya ada kematian. Subhanallah. Disitulah Bapak Ibu, yuk kita bangun ketakwaan dengan puasa. Tentu kita tahu dimanapun berada kita tidak akan minum, walaupun dalam keadaan kesendirian. Bukan tidak makan tidak minumnya, tetapi kesucian Ramadan harus kita jaga dan kita selalu merasa bersama Allah. Inilah yang harus kita pahami. Maka redaksi-redaksi Al-Quran bahwa orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, dia akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal yang disebut dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu tidak mudah. Ya. Bagaimana mendapatkan kita predikat wali Allah? Yang penting Anda berzikir terus tanpa henti. Bagaimana bisa berzikir tanpa henti? Yaitu dengan cara Anda melihat sesuatu, ini milik Allah. Anda melihat istri kita, ini Allah yang menghadirkan kita. Menghadirkan istri. Saya melihat anak saya, ya Allah engkau yang menghidupkan mematikan. Ya Allah sehingga aku punya ini. Saya melihat harta saya, ya Allah ini dari engkau. Aku tidak punya apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun dia si fulan tapi dia kaya tetap semua milik Allah, milik Allah, milik Allah. Hasilnya kalau Allah yang punya, Allah yang ngatur. Maka kita tidak makan, tidak minum adalah esensi daripada puasa. Nah, sekarang apa yang di pikiran kita dan bisikan kita, Allah maha, 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 maha mengetahuinya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, apalagi lagi ini Bapak-Bapak nih, ya, termasuk saya, jangan sampai kita membiarkan pikiran dan hati kita bermaksiat. Apa? Jangan biarkan hati dan pikiran kita bermaksiat, maka menjaga hati dan pikiran kita. Maka itulah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, tidak ada artinya, oh takwanya cuma merasakan dengan Allah ketika kita sholat. Di luar sholat pun kita merasa bersama Allah. Begitu. Yang kedua selalu ingat kematian seakan-akan kematian ada di depan mata kita. Nah ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu Wa Taala, lihat, lihat ketika kita sholat tadi barusan kita sholat subuh, apakah Anda selalu merasa bersama Allah? Merasa ya Allah, Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Rasakan Anda betul-betul bersama Allah. Itulah takwa. Maka orang bertakwa tidak melakukan maksiat. Kenapa? Ditahan. Jangan, ya Allah, astagfirullah. Ya, lihat pikiran kita. Anda lihat seorang, apa kabar, Jeng? Dalam hati, hah, bajunya nggak matching. Nah, Allah tahu dan tertulis. Ungkapan itu tertulis rapi dan menjadi amal ibadah kita. Baru guru itu doang. Hmm, apa itu? Apa? Nah, inilah yang disebut dengan fujur. Dia dikuasai oleh hawa nafsu. Baik, Bapak Ibu, insya Allah besok kita akan ketemu kembali. Mudah-mudahan yang sebentar ini kita mendapatkan manfaatnya. Nah, ingat, pikiran kita, hati kita dijaga. Ajarlah Rasulullah mengatakan man lam yada' qaul zur wal amal bihi falaysa lillah haja yang doa ta'amahu wa syarbuhu. Barang siapa yang dia berpuasa nih nggak makan nggak minum tapi tidak mampu meninggalkan dusta dari mulutnya dan dari dari mulutnya ngomong-ngomong dan dari perilaku kita. Kadang-kala orang gak ngomong tapi bohong. Oh ya, perilaku kita kadang-kala menunjukkan kebohongan triki-triki lah haram. Jadi bohong tutur kata, bohong perilaku. Subhanallah. Maka itu Allah tidak ngasih apa-apa. Barang siapa yang belum meninggalkan dusta dalam tutur katanya dan dusta dalam perilakunya, maka Allah tidak memberikan apa-apa. Mau puasa berapa lama pun tidak dapat apa-apa. Disinilah kita pahami. Baru tadi, surat Qaf tadi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, selama ini aku dosa, bla 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 bla. Nah, mudah-mudahan kita hilang rasa kebencian kita kepada siapapun. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Bapak Ibu, bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan, Pak Ustadz, jazakallah khairan Pak Ustadz. Jazakallah Jazakallah khairan khairan. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.